Salawat beserta salam selalu kita junjung setinggi-tingginya buat yang terkasih dan yang paling dikasihi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para zuriatnya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasul, maka kita akan merasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Man shalla alaihi aw sa'ala liwasilata faqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini terdapat dalam Fardhu as-Shalah ala Nabiyyin 50 Ismail bin Ishaq al-Jaidli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyira." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala dalam surah Al-Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka
sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Salah satu sifat Rasulullah adalah lemah lembut, sehingga beliau dicintai oleh sahabat-sahabat beliau. Ada sebuah kisah yang menyayat hati kita mengenang beliau, dan ini dikisahkan terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid, dan tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang berhutang kepada Rasulullah SAW." Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Kalaupun seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena ke belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha, bukankah baginda sedang sakit?" Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Beliau meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk
cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Beliau menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Wahai Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku," kata Abu Bakar. Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seseorang yang menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku," kata Umar. Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah SAW, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Wahai Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini sama dengan Rasulullah SAW, wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kaki kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami adalah cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, kekasih Allah. Itu meminta beberapa sahabat memampahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, wahai Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah SAW sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu." Ukasha langsung menghambur menuju kepada Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada
manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka di atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat khatib sampaikan, sedikit cerita tentang kisah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ya iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum